Ini berarti aktivitas pemenuhan kebutuhan dengan mencari profit, itulah yang disebut bisnis. Mungkin ada yang dosen bahasa Inggris di sini, Bu Asti ya, kadang sudah busy ya, artinya sedang sibuk dengan pekerjaan mencari profit gitu intinya untuk bisnis ya. Nah itu berangkat antara kebutuhan dengan bisnis. Nah tapi seperti kita ketahui ya bahwa yang namanya bisnis itu bukan hanya pengusaha besar. Mungkin kalau kita tahu yang besar itu anak Avanti ya. Nah kalau ibu saya kan sekelas bermula yang tadinya cuma tetangga-tetangga, lalu kemudian pindah. Ini kita bicara masih offline ya, masih offline. Pindah untuk cari kerumunan yang lebih besar ya. Kerumunan yang lebih besar itu adalah apa? Orang-orang yang punya minat atau punya kebutuhan. Wah, mau bikin kebaya wisuda, atau besok mau ada seserahan buat kebaya. Mungkin kalau bisa saja kan sewa ya, tapi kalau lebih personal, ada kenang-kenangannya, ada pakaian kebaya, ini saat waktu wisuda, ini saat nikah, itu kan lebih personal ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang semula kerumunannya itu hanya tetangga-tetangga saja, nah ini pindah ke tempat yang mungkin orang-orang tersebut tidak kenal, karena memang yang traffic atau lalu lalang di depan warung penjahit ibu saya itu adalah orang-orang jauh, yang kebetulan memang pasar itu kan tempat jualan ya, itu tempatnya berjualan, kemudian lewat menggarisbawahi mungkin punten nyuwun sewu dosen bisnis yang ada di sini ya, bukan saya ini sudah terima kasih sudah hadir, ada Ibu Endah ya, ada Ibu Retno ya, bukan berarti saya di sini di bisnis ya, ini saya akan pengalaman yang offline tadi ya, seperti itu. Jadi bisnis itu bisa dikatakan kalau secara dari gambaran yang tadi adalah aktivitas pemenuhan kebutuhan dari yang butuh kebaya untuk tanggal 21 April, untuk Kartinian, ya, untuk wisuda, sampai untuk nikah gitu ya. Nah, kemudian berpikir, ini bisa untuk meningkatkan kesejahteraan. Lalu buka, agak serius sedikit ya, mulai terima dari mulut ke mulut. Kemudian, ini tambah bisnis lagi ya, untuk memenuhi kebutuhan dia tambah harus profit lagi, geser ke pasar. Nah, di sana kan ada kerumunan-kerumunan. Tadi yang mulanya kerumunan tetangga kanan kiri depan belakang, RT 4, RT 3, ini berkembang, bukan hanya di jalan, kebetulan saya di Jakarta itu jalan Melati ya, namanya nama bunga-bungaan, yang mawar, yang anggrek itu ada lewat situ ya. Nah, itu jadi itu bisnis. Jadi aktivitas pemenuhan kebutuhan ya untuk mencari profit, itulah yang disebut dengan bisnis. Tapi yang tadi saya ilustrasikan adalah contoh pengalaman kecil untuk bisnis offline. Cuma kalau bisnis offline ini capek karena jangkauannya sedikit, bersaing. Tapi kalau menurut saya pesaing nggak masalah ya. Di pasar itu ada juga penjahit yang lain ya selain ibu saya, mungkin yang lebih bagus, tapi masing-masing punya rezeki masing-masing, seperti itu. Karena intinya ibu saya juga bersahabat dengan sesama pesaing ya. Malah kalau ada dapat proyek besar dibagi-bagi, intinya seperti itu. Nah, tentunya sebagai seorang pebisnis ya, mereka akan selalu berpikir bagaimana caranya ada, bagaimana caranya eksis. Nah, makanya tadi kan ibu saya secara offline tadinya di rumah, tetangga kanan kiri depan belakang, RT 3, RT 4. Nah, kemudian untuk eksis harus inovasi. Inovasinya pada waktu itu geser ke pasar gitu ya. Ya terpaksa kan berarti menambah biaya. Nah, inilah ya, menambah biaya lagi. Kemudian propertinya, manekinnya, figurannya dan lain-lain ya. Nah, itu harus ada inovasi ya. Nah, baik, oleh karena itu tadi secara gambaran pengalaman terdahulu ya, itu mengenai bisnis. Jadi intinya bisnis itu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan
dan mencari profit. Dan itu dijalankan bukan hanya oleh mereka yang modalnya besar, tapi juga orang yang modalnya kecil, karena orang yang modalnya kecil juga berhak untuk ikut sejahtera seperti itu. Seperti Mr. Robert T. Kiyosaki. Mohon maaf Pak Munir, Pak mohon maaf Pak Rudi untuk slide-nya. Nah, ini saya mengacu lagi, baik, untuk share screen. Oh, bisa langsung ya. Baik, maaf tadi prolognya sudah terlalu panjang ya. Baik. Nah, oleh karena itu tadi intro dari mengapa ini optimalisasi bisnis online melalui sosial media Facebook sangat penting. Tadi di depan saya ceritakan secara konvensional ya, bahwa tadi saya garis bawahi bisnis itu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan mencari profit, dan harus selalu dioptimalkan. Nah, di sini seperti dikatakan oleh T. Kiyosaki, ya, bisnis merupakan kendaraan cepat untuk mencapai bebas finansial. Tadi berangkat dari kebutuhan, oh ternyata laku ya, dijual karena apa? Tetangga-tangga bertanya, ini siapa yang buat? Oh, ibu saya. Akhirnya mereka menjahit kan gitu ya. Nah, kemudian berpikir lagi, ini sebaiknya orang-orang minat, berarti bisa untuk menambah menambah keuntungan ya, sehingga lakukan bisnis dengan lebih serius, bukan lagi di rumah tapi mulai bergeser untuk mencari kerumunan karena nanti di sini ada istilah traffic dalam bisnis online ini, ada bagaimana caranya kita mendekati lalu lintas orang yang berkerumun itu. Kalau di konvensional itu adanya di pasar ya. Jadi semula yang tadinya hanya tetangga yang kenal-kenal, seperti kalau di Facebook hanya teman yang kenal-kenal, terus kita lebih dioptimalkan ke mungkin orang yang tidak kenal, grup-grup, tapi tepat sasarannya bahwa mereka adalah memang punya kebutuhan untuk menjahit itu misalnya. Nah, makanya itu tadi Robert Kiyosaki. Nah, bisnis sendiri adalah personal atau organisasi yang menjalankan aktivitas berupa produksi lalu menjual barang jasa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen untuk mendapatkan keuntungan dan profit. Nah, tadi setuju kita bahwa orang yang bermodal kecil berhak untuk sejahtera. Oleh karena itu harus banyak berinovasi tadi ya, seperti Bu Endah bilang, berinovasi ya, kalau tidak akan punah seperti itu kan. Maka harus melakukan bisnis online. Nah, bisnis online. Nah, intinya bisnis online, kalau dapat saya garis bawahi, kan tadi bisnis kan lebih ke aktivitas pemenuhan kebutuhan untuk mencapai profit ya. Tapi ini melalui media internet, karena memang perkembangan internet ini sangat besar ya. Nah, maka melakukan bisnis online. Intinya kalau di bisnis offline kerumunannya masih sedikit ya, atau trafficnya masih sedikit, atau lalu lintas orang yang lewat depan rumah kita masih sedikit. Nah, dengan bisnis online diharapkan trafficnya semakin besar, kerumunan orang-orang yang membutuhkan produk jasa kita semakin besar, seperti itu di online bisnis. Nah, apa sih bisnis online itu? Bisnis online itu adalah daya upaya yang kita lakukan untuk mendatangkan keuntungan dengan cara memanfaatkan internet. Jadi tadi berangkat dari itu, maka online bisnis. Makanya jangan bisnis online, mungkin kalau tadi kebetulan ibu saya karena berdasarkan passion ya, bisnisnya ya, berdasarkan passion karena memang sudah bisa. Nah, tapi ada juga cara yang lain, bahwa untuk bisnis itu pertama kita melakukan riset dulu ya. Riset berarti kalau untuk offline riset itu bisa datang ke pasar-pasar tradisional kira-kira, atau mall atau grosir, kira-kira apa sih yang sedang tren atau yang sedang diminati, seperti itu. Yang sedang diminati untuk suatu produk. Makanya sekarang
banyak aplikasi riset pasar yang gratis ya. Mungkin kalau yang berbayar untuk orang yang punya target omset yang besar, mereka pengen optimasinya lebih kencang, mereka bayar riset pemasarannya. Nah, tapi kalau kita yang pemula, bisa riset pasarnya dengan yang masih gratis ya. Banyak ada uduk.net, terus kemudian Grab Suggest, dan lain-lain. Nah, ini produk ya, jadi pemenuhan. Jadi kita mesti tahu dulu kebutuhannya. Makanya dari awal saya selalu membuka kata kuncinya dengan kebutuhan, karena kita jangan sampai barang sudah bagus, terus tapi kita itu salah target pasar sasarannya, tidak ada pasarnya ya. Nah, memang bagus sih untuk menjalani bisnis berdasarkan passion, tapi lebih bagus lagi kalau kita melakukan riset ya untuk mengetahui kebutuhan. Nah, kemudian ini seperti gambar di sebelah kiri ya. Nah, artinya kalau kita tidak bisa memproduksi sendiri, berarti kita bisa mencari barang ya untuk diperjualbelikan ya. Nah, untuk dibelikan ini, kemudian di sini ada pemasaran, ini gambar pemasaran ya. Nah, di sini mulai dari penentuan strategi, penentuan harga ya. Kita ingin, tadi kita misalnya sudah tahu target pasar sasarannya apa. Nah, lalu wanita bekerja kan, jadi membuat kue ini tidak sempat ya. Nah, lalu kemudian untuk menentukan harga, misalnya strategi harga, itu biasa kalau harga terkait dengan manfaat. Apa dia cuma yang penting butuh kue yang rasanya enak, atau butuh kue saja yang penting kenyang, atau butuh kue yang rasanya enak. Nah, jadi nanti bisa kita menentukan strategi harga. Ini di pemasaran. Kemudian yang berikutnya adalah promosi. Nah, promosi apa yang paling tepat? Nah, kita tadi sudah segmentasi pasarnya, misalnya untuk wanita karyawan, berarti antara usia sekian sampai sekian. Mereka berkumpulnya ada di mana? Ada di sosial media mana? Seperti itu. Kalau berdasarkan tadi riset pasar yang gratis tadi sudah dapat produknya kue ya, sudah kemudian orang-orang itu ngumpulnya di mana sosial medianya. Nah, itu promosi. Lalu kemudian distribusi. Nah, ini penting sekali, ini nyawa. Jangan sampai kita sudah banyak traffic, lead, atau calon pelanggan, atau follower, yang like-nya juga banyak, tiba-tiba kita sulit untuk mencari barang, harganya naik turun, kemudian responnya lama, seperti itu. Nah, kemudian untuk hal ini kenapa diriset, yaitu tadi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kalau untuk harga menengah ke atas, di sini sudah bukan hanya kebutuhan saja, tapi sudah ada nilai value, yaitu misalnya barang itu mahal karena unik, karena langka, seperti itu ya. Nah, itu sudah keinginan. Dan saya sih biasanya kalau untuk kebutuhan, keinginan, dan problem ya. Nah, tapi problem itu, permasalahan juga bisa untuk menentukan ide bisnis. Nah, kemudian yang terakhir adalah profit ya. Nah, profit, keuntungan. Nah, makanya di sini ya, media sosial itu kan bukan media jualan ya, bukan media selling, tapi media sosial. Makanya di sini fokusnya adalah jangka panjang, menjaring hubungan. Seperti itu. Nah, untuk mengumpulkan, tadi kan saya menganalogikan kalau untuk pasar offline, kita kerumunannya itu mulai dari yang kiri, kanan, depan, belakang, ya, yang traffic lalu lintas yang lewat di depan kios jahit. Nah, ini kemudian untuk optimalnya pindah, geser, cari kerumunan, traffic, atau follower dalam hal ini yang lebih besar, yang mungkin kita juga nggak kenal, tapi orang tersebut tepat datang mereka, ya, karena mereka memang butuh, seperti itu. Nah, kalau target profitnya kita ingin besar, mungkin kita bisa mengumpulkan orang-orang tersebut dengan berbayar, ya, dengan berbayar. Maka ini ada istilah traffic. Traffic itu adalah orang-orang lalu lintas orang-orang
yang mengunjungi toko kita. Tadi kalau secara offline, tetangga-tetangga yang kiri kanan, kemudian pengen lebih besar lagi kerumunannya, trafficnya, supaya banyak ya omset naik itu ke pasar ya, 100 meter dari pasar. Nah, sehingga untuk profit ini traffic ada dua ya. Traffic ini adalah orang-orang lalu lintas orang-orang yang mengunjungi toko kita. Nah, traffic itu ada dua, ada organik ya, yang alami. Berarti orang yang memang kalau butuh baru datang ke toko kita, nggak perlu kita paksa. Yang kedua ada traffic yang berbayar. Nah, kalau kita target goalnya adalah mau profitnya cepat, berbayar. Tapi kalau untuk pemula sebaiknya menggunakan yang masih organik, ya, yang alami, yang disediakan oleh sosial media. Karena sosial media kan jaringan pertemanan. Kita ingin mendapatkan respon yang positif. Artinya kita interaksi dulu, sharing dulu, baru selling. Seperti itu. Nah, maka benar tadi di IMC ya, bahwa harus kita itu lebih inovasi online, kalau tidak punah. Nah, Pak Rudi ini PowerPoint-nya tidak bisa jalan. Mungkin saya lanjutkan saja ya. Untuk bisnis online ini sangat berkembang dengan pesat ya, berkembang dengan pesat. Hal ini tidak sebentar, saya akan coba. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan internet yang besar ya. Kebetulan ini saya PowerPoint-nya tidak bisa dijalankan, jadi saya coba untuk jelaskan kembali. Perkembangan online bisnis ini sangat besar karena dipengaruhi oleh perkembangan internet. Penetrasi internet di Indonesia di tahun 2020 itu sebesar 64%, ya, 64%. Dan ini merupakan traffic, ya, ini merupakan pasar seperti itu. Nah, tinggal bagaimana traffic yang ada ini kita datangkan, ya. Makanya tadi saya bilang ada traffic yang organik, ya, yang sukarela, berarti gratisan ya, bisa gratisan. Nah, yang satu lagi traffic berbayar, ya. Ini kalau kita memang dari bisnis pemula, kemudian ingin meningkatkan lebih profesional lagi, ya. Nah, kemudian itu tadi internet. Nah, perkembangan internet ini juga dipengaruhi oleh sosial media. Oh ya, maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa menggerakkan PowerPoint, jadi saya menjelaskan secara lisan saja. Nah, untuk internet itu perkembangannya juga besar karena dipengaruhi oleh perkembangan sosial media. Karena sosial media berlomba-lomba untuk meningkatkan update ya, atau menampilkan fitur-fitur yang baru. Saya juga sempat kaget, sudah lama tidak buka satu sosial media apa, begitu buka, wah sudah banyak fitur-fiturnya, seperti itu ya. Nah itu, jadi perkembangan dari sosial media sehingga internet itu besar. Kita 64% penduduk Indonesia ya, kurang, kalau tidak salah karena saya tidak lihat PowerPoint, 172 juta penduduk Indonesia, 67%-nya sudah menggunakan internet. Bahkan satu orang bisa memegang 3 HP, 2 HP. Tadi seperti Ibu Enda bilang, saya bisa 3 laptop. Nah, itu kan berarti dengan akun yang berbeda. Wah, berarti satu orang, ini traffic. Ya. Nah, kemudian tadi sosial media, ya. Sampai yang muda, dari yang muda sampai yang tua, pasti semua akrab dengan Google. Dan kalau kita butuh sesuatu, dan kalau misalnya kita lihat ada barang atau ada apa, pasti kita cek langsung Google, ya. Nah, Google ini, mesin pencari ini akan mengarahkan ke sosial media. Di sana sosial media sudah berlomba-lomba untuk menawarkan produk atau jasa.
Ya. Nah, itu sosial media. Berarti saya sudah sepantasnya, mungkin yang belum punya bisnis bisa bisnis, terinspirasi ya sambil belajar kelas online sambil dipraktekkan juga ya. Mungkin yang tadinya tidak punya, yang belum mengaktifkan sosial media, lama sudah tidak buka, akhirnya dibuka, akhirnya punya ide jualan. Nah, itu sebaiknya kita harus mengoptimalisasikan bisnis kita melalui sosial media. Nah, dalam kesempatan ini, mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya paling ahli di sini, ya. Saya hanya berbagi di sini dari tim kami, optimalisasi bisnis online melalui sosial media dengan Pandang. Sebenarnya Pandang leadernya, cuma kebetulan saya karena menjelaskan bisnis, jadi saya paling awal. Nah, kami merekomendasikan untuk Facebook, ya, karena seperti kita ketahui Facebook itu menurut AJJI, Asosiasi Jasa Pengusaha Penyedia Internet Indonesia, itu urutan pertama adalah Facebook. Kemudian ini merupakan jaringan pertemanan. Nah, jaringan pertemanan ini nanti akan memberikan respon positif. Jadi pertama interaksi. Jadi ini yang fokusnya adalah jangka panjang. Jadi interaksi dulu, sharing, kemudian memberikan manfaat, memberikan respon yang positif, sehingga sharing-sharing baru selling-selling. Tadi seperti dikatakan tadi ada hard selling. Ya, jadi mulai membangun ini kalau bisa jangka panjang. Walaupun kita menggunakan media ini akan terus membangun hubungan seperti itu. Nah, jadi Facebook ya. Nah, untuk baik, ini sampai sekarang PowerPoint-nya tidak bergerak, jadi saya mohon izin untuk menjelaskan secara lisan. Untuk Facebook ini ada 3 fitur, yaitu akun pribadi, kemudian ada grup, ada fanpage. Ya, tadi seperti dikemukakan semula mengapa Facebook, karena nomor 1. Kemudian dengan Facebook mereka yang memiliki akun dapat berinteraksi dan mengakses komunikasi. Oh, dia sedang jualan apa, atau oh, kita sedang jualan apa, seperti itu. Jadi pertama adalah interaksi. Nah, kemudian yang kedua adalah grup. Di grup ini adalah kita bisa mengetahui siapa-siapa yang berminat. Tadi kan kalau kita berjual secara konvensional, pertama kita enggak. Nah, kemudian kita lebih segmentasi, kita pindah untuk mengoptimalisasi ke pasar ya, ke pasar karena kemudian lebih banyak. Nah, sama ini juga kita ke grup. Nah, itu lebih banyak ya. Grup apa? Misalnya kita pencinta kucing atau cat lover, kita bisa ke grup cat lover. Kalau kita adalah dosen komputer misalnya, belajar online, nanti di situ akan banyak teman-teman yang memiliki minat yang sama. Karena pada dasarnya sebelum kita berbisnis online, ada sebaiknya kita mengetahui kebutuhan. Kebutuhan itu dari mana? Dari riset pasar. Riset pasar misalnya kita bisa lihat dari, kalau kita di pasar offline, saya ingat itu ke pasar cari supplier berapa, paling nggak 5 atau 6 ya. Hingga mendapatkan supplier yang tangan pertama, yang paling tangan pertama, jadi harganya murah ya, tingkat kepercayaannya juga bagus. Kemudian riset itu juga supaya kita tahu harga pasaran berapa, terus yang sedang diminati apa. Nah itu. Jadi pertama kita riset pasar. Bisa ke Tokopedia ya, kita lihat dari sekarang ini apa sih yang paling laris. Kalau saya lihat tadi di Tokopedia, di Shopee, saya cek produk terlaris pertama adalah kuota. Urutan ketiga ada hijab instan, ada instan. Mungkin karena apa namanya, karena sekarang era new normal, tadi Bulog kita juga usaha takoyaki belum aktif di rumah. Nah itu mungkin hijab instan, tapi yang pi gitu. Nah ada di urutan, mungkin orang biasa kalau wanita pekerja baju daster hanya digunakan di 5 hari.
mungkin ini di sela-sela di luar aktivitas lebih banyak menggunakan baju daster. Nah itu untuk tahu trennya. Nah saya rekomendasikan kelompok kami menggunakan fanpage. Fanpage itu kegunaannya adalah bahwa buat mereka yang pemula yang belum memiliki website, saya bilang belum ya, saya juga belum memiliki website, mungkin hanya blog ya. Nah ini lebih mudah menggunakan fanpage. Jadi artinya fanpage ini adalah pengganti website, opsi ya, pilihan ya. Tapi nanti satu ketika seperti Bu Endah katakan memang wajib website karena trust kepercayaan juga lihat di website. Nah, fanpage ini semacam blog ya, blog yang tempat atau online kita ada foto-fotonya, testimoni dan lain-lain. Nah itu, jadi kenapa harus fanpage? Satu, untuk bisnis pemula cocoknya fanpage. Yang kedua, fanpage itu bisa kita gunakan tanpa kita harus buat website dulu. Yang penting modal buat fanpage itu kita punya logo, ya mungkin bisa dari aplikasi Canva ya. Untuk sementara logo yang penting ada dulu, kemudian ada cover nanti kebetulan praktisinya Pandang nanti ya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, intinya bisnis online seperti itu. Nah, berarti sekarang bisa kita memulai bisnis online. Yang pertama apa? Yang pertama yang harus kita lakukan untuk bisnis online, pertama ide bisnis. Nah, ide bisnis itu bisa karena kita passion kita di situ. Berarti kalau kita passion, kita kerjakannya dengan penuh cinta, seperti itu. Misalnya yang dosen bahasa Inggris bisa buka kursus bahasa online ya, jadi nanti siswanya ada di Luwu atau Papua ya. Nah, kemudian yang bisa kue buat kuliner, nah itu passion, itu lebih bagus sekali karena resiko sudah diketahui. Tapi bisa juga ide bisnis itu lihat dari tren. Nah, dari tren tadi saya pintas buka Shopee, yaitu tadi yang paling awal sekali adalah produk terlaris the big five-nya yang pertama itu kuota. Saya belum cek lagi tadi di Tokopedia atau yang mana. Biasanya tidak berbanding jauh. Walaupun sih sebenarnya kalau kita tahu pasar kuota itu kita tinggal ketik aja, bisa kita Telkomsel pakai apa, itu bisa. Tapi kalau misalnya harganya di bawah itu jauh, saya yakin bisa ya. Itu. Nah, kemudian tadi hijab instan, nah itu bisa ide bisnis. Yang kedua bisa dari benchmarking. Ya, idola atau role model. Jadi kalau misalnya kita penjahit ya, nggak mungkin lah tadi Ana Avanti ketinggian gitu ya. Ini kan untuk tingkat ya kecil-kecilan lah ya. Nah, berarti kita siapa yang ini? Atau kalau misalnya dosen bahasa punya passion bahasa Inggris, memang expert di bidang itu, otomatis akan lebih cinta menjalankan bisnis kursus bahasa. Nah, siapa yang jadi role modelnya? Lia. Jadi tolak ukur kualitas kita nggak jauh-jauh itu. Benchmarking itu bukan saingan, tapi siapa sih tolak ukur untuk kualitas kita, ya. Nah, kemudian tadi sudah ide bisnis dari tren, ide bisnis dari tren, dari benchmarking, kemudian dari kompetitor. Kompetitor itu sebenarnya saingan itu bukan masalah ya, itu kadang saya ingat ya di tempat saya itu wah dikelilingi penjahit ya, sebelah kiri saya ada penjahit butik, kalau ibu saya masih di bawahnya lah modiste. Terus sebelah kanan depan itu ada penjahit konveksi. Ternyata masing-masing punya rezeki masing-masing. Malah kami pernah melakukan kolaborasi seperti itu. Kadang kalau misalnya ada satu hal emergensi, akhirnya kita alihkan kerjasama malah kolaborasi seperti itu ya. Terus kemudian tadi ada ide bisnis dari tren, ide bisnis itu dari tren, kemudian dari benchmarking, kemudian dari kompetitor ya. Nah itu yang berikutnya dari masalah ya. Nah dari masalah, nah berarti apa sih yang sedang jadi permasalahan seperti itu. Nah kemudian makanya banyak kalau kita lihat di Google ya, riset. Jadi sebelum, kalau kita nggak punya passion,
kita mau jualnya tuh apa yang sedang tren, apa yang sedang populer ya, itu bisa kita lihat di Google Trend Indonesia. Kita bisa lihat kita Indonesia dulu, terus kemudian yang penting lagi orang-orang itu ngumpul di mana. Kalau misalnya kita buka kategori kan segmentasi pasarnya, kita misalnya sudah lihat dari Google Trend Indonesia, usia sekian, wanita dewasa. Nah, lalu kita ketik kira-kira orang tersebut, traffic itu kerumunannya ada di mana, ya menggunakan ada di mana. Nanti akan terlihat, kita scroll ke bawah, ya ini karena saya tidak bisa untuk, ini sudah mulai bisa. Nah, ya ini tren. Ini untuk mengetahui minat produk apa yang sedang populer, ya. Nah, yang paling penting sekali adalah kata kunci. Jangan sampai barang bagus, promosi bagus, ya, komunikasinya bagus, orang ngetik di Google tidak ketemu, di search tidak ada. Berarti kita penting kata kunci nih kalau untuk bisnis online selain ide bisnis adalah kata kunci. Nah, kata kunci ini di Google memiliki fitur namanya Google Trend. Nah, karena kita ada di Indonesia, bisa Google Trend Indonesia, atau kalau kita lupa ngetik Indonesia, langsung kita arahkan di sini. Oh, ini Indonesia. Jadi Google Trend ini fitur yang ada di Google untuk mengetahui produk apa, atau kata kunci apa yang sering diketikkan ya sama orang-orang yang ada di Indonesia untuk khusus komputer. Jangan sampai nanti kita punya produk bagus, kita tulis di kata kunci bisnis online kita itu komputer college. Nah, ini kalau kita lihat nih kurvanya berwarna merah, ini menggambarkan 12 bulan kebetulan. Ya, 12 bulan. Nah, ini ada tinggi rendahnya, ini adalah minat orang. Mungkin ada yang tinggi karena masa pandemi atau masa liburan sekolah, jadi kurvanya naik kursus komputer. Mungkin ada pas masuk sekolah atau kerja awal, masuk bekerja atau aktivitas lagi turun rendah untuk permintaan. Nah, kalau kita lihat ini kursus komputer dengan komputer college untuk di Indonesia. Ya, ini lebih besar kalimat kursus komputer. Ya, mungkin ada juga produk, kalau ini kan jasa. Saya pernah coba ketik-ketik untuk Google Trend Indonesia untuk krim muka glowing kayak krim muka. Ini kan masalah ya, orang takut berkerut, maka krim anti kerut. Orang takut rambutnya beruban. Nah, maka nanti di sini di ini saya pernah ketikkan krim dengan menggunakan C dalam bahasa Inggris. Walaupun di sini saya sudah pilih Indonesia, ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan saya tulis krimnya krim Indonesia dengan menggunakan K. Ternyata orang Indonesia lebih sering mengetikkan krimnya itu menggunakan C. Nah, jadi Google Trend Indonesia gunanya seperti itu. Jadi lebih kuat mana atau yang sering diketikkan lebih populer mana sih untuk krim glowing itu, krim dengan huruf K atau C? Karena jangan sampai nanti dagangan bagus, komunikasinya bagus, tapi orang search tidak bisa. Ibu Maya, mohon maaf Ibu. Iya, karena waktunya terbatas Ibu, bisa lebih baik, Pak Rudi, iya. Mohon maaf Pak Rudi. Mungkin nanti ada Pak Endang ya, karena memang waktunya sudah sampai 11.32. Baik, terima kasih Pak Rudi. Tadi saya Ibu. Demikianlah untuk memulai bisnis, nanti untuk optimalisasi implementasinya oleh Pak Endang. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum. Iya Bu, Waalaikumsalam. Baik Pak Rudi, saya punya waktu berapa menit lagi nih? Halo Pak Rudi? Iya Pak. Berapa menit lagi? Iya. Waktu untuk... Bisa Pak 10 menit Pak? Atau iya Pak? Lebih kurang lah. Karena nanti untuk sesi pertanyaannya mungkin kita agak berkurang nanti Pak. Mungkin hanya sebesar waktunya 15 menit aja nanti. Baik. Silakan Ibu Bapak, mohon maaf waktunya agak sempit sekali. Saya ingin menjelaskan sebetulnya banyak ya Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu Bapak, ini saya.
Ini mungkin saya ingin memperkenalkan dulu, nama saya Endang Supriyadi. Kebetulan saya mengelola 3 bisnis secara online, tapi saat ini lebih fokus kepada 2 bisnis, yaitu kursus komputer dan pelayanan jasa RT RW-Net. Nah, yang saya akan implementasikan yaitu bagaimana caranya kita untuk membuat fanpage ya. Nah, cara membuat fanpage ini ada susah nih. Nah, ada beberapa topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah apa saja tools yang digunakan untuk mengoptimize Facebook marketing. Yang pertama adalah like. Nah, like ini sebetulnya sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan profit dari bisnis kita. Semakin banyak kita memberikan like kepada teman-teman kita, maka apapun yang kita upload, apapun yang kita posting, maka akan memberikan nilai positif juga atau efek balik kepada kita. Nah, yang kedua adalah iklan. Nah, iklan ini adalah materi yang akan kita upload, ya, yang akan kita posting, bisa isinya berupa gambar, video, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah grup. Nah, kalau grup ini adalah wadah komunitas di mana berkumpulnya berbagai macam orang dan berbagai macam kepentingan, tapi memiliki tujuan yang sama karena diikat dengan topik yang sama. Nah, yang keempat ya, yang keempat adalah fanpage. Nah, ini nanti kita akan bahas bagaimana mempraktekannya. Tapi karena berhubung waktu sangat sempit, mungkin saya hanya sekilas saja membahasnya. Dan sudah saya siapkan tutorialnya, dan juga sudah saya siapkan bonus bagi peserta untuk mempelajari digital marketing yang sudah diberikan oleh Pak Rudi. Nah, yang berikutnya adalah share. Nah, share ini merupakan salah satu peralatan yang ada di Facebook, yang nanti akan memviralkan artikel yang kita buat. Kemudian kalau kita punya website atau blog, nah itu bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian lagi dapat juga meningkatkan page view, ya, orang yang melihat halaman dari fanpage kita. Oke, kita lanjutkan lagi dengan berikutnya adalah apa saja, bagaimana cara kerja dari Facebook. Nah, yang pertama adalah Facebook itu kan jaringan komunitas, jaringan persahabatan dari satu komunitas dengan komunitas yang lainnya. Nah, caranya bagaimana? Yang tadi namanya toolsnya adalah like and share. Nah, dengan semakin banyaknya kita berinteraksi dengan berbagai komunitas, kita masuk ke berbagai macam grup, dengan sesuai dengan tema yang kita akan usung. Dalam hal ini misalkan nanti kita akan usung temanya adalah khusus komputer secara online. Nah, itu nanti apapun yang kita informasikan, apapun yang akan kita posting, maka dengan adanya teman-teman yang berkumpul dalam suatu Facebook, maka akan lebih mudah untuk tersampaikan. Kemudian lagi kita masuk ke persyaratannya. Nah, apa saja persyaratannya kita membuat fanpage atau Facebook? Yang pertama adalah harus ada akun. Akun bisa berupa Gmail atau Yahoo atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja harus memiliki akun FB. Nah, berikutnya adalah Facebook fanpage. Yang keempat adalah kita memiliki kartu kredit yang sudah kita daftarkan di dalam Facebook. Kemudian berikutnya adalah produk yang akan kita tawarkan. Nah, yang terakhir adalah website. Mungkin ini nanti bersambung serinya, saya akan bahas juga mengenai bagaimana cara atau teknik bagaimana caranya membuat website khusus untuk bisnis online ya.
Nah, kemudian kita lanjut bagaimana cara buat fanpage. Nah, kita fokus ke satu masalah ini, Facebook, bagaimana cara membuatnya. Nah, karena waktunya sangat sempit ya, saya buatkan dalam bentuk screenshot aja. Nah, ini. Nah, yang pertama adalah kita harus masuk dulu. Setelah kita punya akun Gmail, kemudian kita punya akun FB, maka akan tampil Facebook seperti ini, tampilan lini masa. Nah, sebentar ini. Ini agak saya betulkan dulu ininya apa slide-nya ya. Agak susah ini. Nah, di lini masa ini nanti kita akan temukan yang namanya tanda plus. Tanda plus. Nah, tanda plus ini bisa kita pilih, kemudian nanti akan tampil pilihan menu. Menunya adalah halaman. Menu halaman, setelah kita klik menu halaman, maka akan tampil form untuk pengisian. Nah, di dalam form pengisian ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Maya dengan gamblang bagaimana kita membandingkan dua kata kunci yang berkaitan dengan bahasa Inggris, karena kita menggunakan kategorinya menggunakan bahasa Indonesia, maka lebih optimize ya kursus online yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, penggunaan ini sebetulnya tergantung kita, area wilayah pemasaran kita itu mau diiklankan kepada area luar negeri atau area dalam negeri. Nah, kalau misalkan dalam negeri berarti kita pilih kategorinya dengan menggunakan dengan kategori bahasa Indonesia, ya. Nah, ini setelah kita buatkan, kita isi judul dari halaman fanpage. Berikutnya adalah kita isi, kita tentukan kategorinya untuk halaman ini berkisar atau memuat konten apa saja. Nah, karena kita fokus sesuai dengan judulnya adalah kursus komputer, berarti kategorinya adalah sekolah pelatihan komputer. Nah, nanti ada pilihan-pilihan ya banyak. Nah, kemudian keterangan dari halaman ini. Nah, halaman ini berkisar mengenai kursus online. Jadi kita jelaskan di sini apa tujuannya dan seterusnya. Nah, kemudian lagi berikutnya adalah menampilkan di halaman fanpage itu profil. Nah, di profil ini sangat menentukan ketika orang akan masuk ke dalam sebuah fanpage yang sudah kita buat, maka tampilan awal itu akan tersedia, yaitu bisa berupa gambar-gambar yang menginformasikan tentang produk kita. Nah, seperti background yang sudah saya buat di belakang, backdrop. Kemudian logo. Ini bertanda L ya, karena diawali dengan LKP. Nah, dalam hal ini kasusnya adalah LKP Protect, kursus komputer online dan offline. Nah, caranya adalah untuk memasukkan profil di dalam Facebook fanpage. Yang pertama, ketika kita klik di edit foto, maka kita akan disuguhkan berbagai macam pilihan. Bisa kita tampilkan dari koleksi yang sudah pernah kita upload di Facebook, atau bisa juga dari file yang sudah tersimpan di dalam komputer kita, baik itu drive yang sudah disediakan, foldernya berupa foto-foto. Nah, mungkin foto-fotonya itu misalkan yang sudah disiapkan di sini, karena ini agak lambat sekali ya internetnya. Nah, ini logonya sudah saya siapkan, kemudian bannernya, kemudian foto-fotonya. Nah, ini berbagai macam foto aktivitas mereka yang sedang kursus. Nah, kemudian lagi setelah kita upload gambar yang sudah kita siapkan ke dalam profil Facebook, maka akan terbentuk sebuah profil berisi materi yang akan kita buat. Oke, ini ada yang mau masuk.
Kemudian kemudian lagi hal yang penting selain kita membuat profil di fanpage, nah yang berikutnya adalah penambahan dari nomor WA. Nah, nomor WA ini karena saya berpikir banyak sekali orang yang melakukan transaksi bisnis, terutama di LKP Protect ini, saya itu jarang menggunakan Line. Padahal di Facebook itu mengakomodir Line, tapi lebih cenderung orang-orang itu menggunakan WA. Sehingga saya berinisiatif lebih disukai kita dalam tombol tambahkan tombol WA. Nah, caranya adalah yang pertama untuk penambahan nomor WA, kita masuk ke area sudah saya tunjukkan itu ya pengaturan. Setelah itu nanti pilih berikutnya akan tampil nomor WA atau WA. Nah, klik WA maka akan tampil di sampingnya halaman berikutnya yang bisa kita isikan nomor kotaknya, negaranya dari negara mana, kemudian nomor WA-nya. Nah, berikutnya kita maka nanti akan terintegrasi dengan nomor WA yang sudah kita masukkan. Nah, oke. Kita klik kode, maka akan tampil di WA kita seperti ini, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini kodenya yang nanti akan kita masukkan ke dalam form yang tampil di fanpage. Nah, kita masukkan, kita isikan konfirmasi dari kode EPI. Baru kemudian apa yang dilakukan lagi? Penambahan tombol di depan. Ya, tadi kan ada tombol untuk ditambahkan. Nah, kita pilih. Kemudian untuk mengaktifkannya, ya, yang pertama adalah aktifkan tombol WA halaman. Ya, ada dua ini, aktifkan keduanya tombolnya. Baru setelah itu maka akan tampil di halaman depan dari fanpage kita, yaitu berupa tombol WhatsApp dan di sampingnya tentang. Nah, di sini tentang ini akan berisi nomor WA yang kita buat. Nah, untuk uji coba ketika ada pelanggan kita yang ingin berinteraksi dengan kita, nah mereka akan cukup mengklik tombol WhatsApp, maka akan menampilkan form berikutnya. Nah, seperti ini. Ya, terinstall dulu. Setelah itu baru konfirmasi dengan menggunakan QR. Nah, setelah itu baru kemudian lagi akan tampil di WA kita interaksi secara langsung. Pertanyaan-pertanyaan apa yang ditanyakan lebih detail, maka nanti akan siap untuk kita jawab dengan menggunakan WA. Nah, ini contoh, salah satu contoh yang sudah saya buat di Facebook khusus di LKP Protect ya. Ini kursus ini sudah berjalan dari tahun 2006 sampai dengan sekarang masih eksis. Alhamdulillah. Walaupun kondisi pandemi, tapi saya berpikir tidak boleh berhenti begitu saja. Ada alternatif lain, yaitu dengan menggunakan online secara pendampingan. Nah, ini iklan-iklannya ya yang pernah saya upload, yang pernah saya posting. Nah, ini peserta-pesertanya. Tampil ya. Nah, ini pernah saya lakukan kursus komputer secara jarak jauh. Pelanggan ada di daerah Kendari, Sulawesi, sedangkan saya ada di sini atau di Depok. Ya, ini salah satu aktivitas yang kita lakukan. Oke, nah ini. Kalau ini bisa kita lakukan pengajaran di tempat kita atau secara offline. Oke, berikutnya adalah yang terakhir. Mungkin sudah saya jelaskan tadi mengenai bahwa kita memberikan bonus di sini video tutorial untuk lebih detail lagi Ibu memahami tentang digital marketing secara teknis ya Ibu.
dan Bapak. Itu saya mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pada Ibu Bapak, mohon terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pandang juga Ibu Maya, materinya tadi ya, sudah bisa menjelaskan manfaat dari Facebook. Ini ada pertanyaan Bapak Pandang juga Ibu Maya dari Bapak Irwanto. Ya. Tapi mohon dijawab dengan singkat, padat, dan jelas ya Bu. Bagaimana caranya untuk mengoptimalkan bisnis secara online melalui sosial media? Kalau dilihat sekarang ini semakin maraknya penjualan produk secara online. Kira-kira trik apa yang harus dimiliki oleh seseorang atau sekelompok pengusaha untuk memajukan usahanya tersebut supaya bisa bersaing dengan yang lain maksudnya. Silakan Bu atau Bapak. Ini dari Pak Irwanto. Baik, Pak Endang, mohon izin saya menjawab dulu, nanti ditambahkan ya Pak Endang. Baik. Untuk mengatasi persaingan yang banyak di online, mungkin produk boleh sama. Jadi intinya ke konsep dasarnya adalah punya nilai manfaat atau value. Artinya kalau orang lain orang lain punya, kita punya, itu bukan nilai. Apa yang orang lain tidak ada. Jadi kebanyakan kalau saya lihat ya di beberapa marketplace itu ada misalnya dia tambahkan note di bawah gitu ya. Tambahkan, ini contoh kecil saja. Tambahkan di bawah note. Jadi service ya yang mau kita tambah misalnya. Ada kata note, ada catatan, no return, no lainnya seperti itu. Nah, kita akan punya kelebihan yang orang lain tidak punya. Misalnya apabila barang seperti apa, maka kami akan mengganti ya, atau bisa diretur. Nah itu saya pernah seperti itu, dan akhirnya saya loyal kepada mereka, dan kita cara berpikirnya, kita pikir sebagai penjual itu kita cara pikir si pembeli seperti apa. Artinya dia sudah mengeluarkan uang, terus tiba-tiba tidak sesuai, sepatunya tidak seindah yang ada di foto. Tapi karena ada jaminan barang bisa kembali, dan ini artinya barang bisa ditiru, semua bisa ditiru, ada yang satu yang tidak bisa ditiru, yaitu komitmen. Ya, mungkin kalau dari saya itu Pak Endang ya. Ya, Bapak Irwanto, makasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa jawab nih. Mungkin yang lebih pintar Bapak nih. Nah, sebetulnya triknya kalau dari kita adalah pelayanan, Pak. Karena kita kan orientasinya adalah mengedepankan pelayanan. Pelayanan kita, semakin kita berikan servis yang bagus, maka mereka akan merekomendasikan lagi, Pak, kepada orang lain. Dan itu lebih bagus, Pak, lebih manjur. Gitu, dibandingkan dengan informasi yang kita sampaikan melalui posting-posting. Nah, oleh karena itu, ada yang namanya review, Pak. Review ketika kita masuk ke marketplace, Lazada, kemudian Bukalapak, dan seterusnya. Nah, biasanya mereka itu ada reviewnya, Pak. Ada ratingnya. Nah, karena apa mereka ratingnya bagus? Karena komentar-komentar yang diberikan atau efek balik dari pengunjung tersebut baik-baik semua gitu. Bahkan ada yang memberikan bintang 5. Itu sangat bagus sekali. Nah, biasanya itu terintegrasi dengan Gmail, Pak. Kalau misalnya Bapak daftarkan, pasti Bapak menggunakan Gmail untuk masuk ke dalam suatu sistem. Dalam hal ini misalkan Tokopedia. Nah, nanti ada informasi, Pak, gitu, bahwa kita dapat rating sekian, 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Jangan sampai 1, Pak. Kalau 1 pasti bad. Banyak yang meragukan. Nah, oleh karena itu, selain saya menggunakan di Facebook, saya juga lakukan marketing bisnis itu di ini, Pak, di Google Ads, gitu. Tapi memang bayar, Pak. Tapi pembayaran yang kita keluarkan itu benar-benar luar biasa, Pak. Perbandingan jauh, gitu. Nggak mungkin saya sebutkan nilainya, Pak. Karena memang ya pokoknya nanti Bapak bisa merasakan sendiri, gitu.
keuntungan dari bisnis secara online, khususnya menggunakan fasilitas atau tools yang ada di dalam dunia maya. Nah, kebetulan presenternya Bu Maya. Oke, mungkin itu aja Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Ya, terima kasih Bapak Andang, Ibu Maya. Ini masih lanjutan tadi yang kedua, ini Pak Irwanto. Bisnis secara online sangat memudahkan untuk menjual atau mempromosikan produk-produk yang akan dijual. Tetapi banyak juga penjual produk yang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan di sosial media. Contoh, dulu saya pernah membeli sepatu, madu dan baju. Ternyata apa yang saya dapatkan cuma kekecewaan. Karena tidak sesuai dengan keinginan atau gambar yang disampaikan di sosial media tersebut. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai permasalahan tersebut? Ini dari Pak Irwanto lagi, Pak. Ibu, silakan. Oke, itu Ibu dulu deh, silakan jawab. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Andang. Sosial media ini kan sasarannya adalah jaringan, membentuk jaringan jangka panjang yang di dalamnya ada interaksi respon positif. Nah, berarti ini dikembalikan lagi bahwa apabila kita sebagai UKM ingin memiliki bisnis yang panjang ya, jangka lama, bisnis itu legend malah. Nah, itu dikedepankan mutu dan kualitas. Artinya barang yang kita jual itu sudah dari sananya harus laku dan berarti kita ingin barang itu harus bagus. Tapi kalau kita tujuan bisnisnya hanya sesaat, ya seperti itu Pak. Jadi orang tidak melakukan repeat order. Karena kalau untuk jaringan yang baik, itu kan kita closing yang traffic tadi, kerumunan orang tersebut, orang ini udah banyak mau diapain gitu ya, mereka beli. Nah, supaya repeat order, jangan cuma closing tapi beli lagi dan panjang, tentu kita harus jual produk yang berkualitas Pak. Mungkin saya jawab dari saya seperti itu. Baik Pak Andang, kira-kira mohon ditambahkan. Maya, dengan jawaban Bu Maya, memang rekomendasi itu sangat penting ya Pak. Dengan adanya rekomendasi dari teman sejawat dan seterusnya yang kita kenal ya secara dunia nyata, nah itu akan menumbuhkan kepercayaan diri gitu. Nah, tapi kalau tadi Bapak bertanya bagaimana seandainya kita sebagai pembeli kemudian tidak sesuai dengan barang yang, nah kalau di Lazada atau di toko online itu biasanya ada rating yang tadi ya. Nah, ya jadi memang perlu adanya. Nah, Bapak juga bisa lihat di komentarnya, Pak. Komentarnya. Biasanya di situ kalau misalkan barang nggak sesuai ada komentar tuh dari berbagai macam pengunjung. Nah, mereka memberikan informasi supaya nggak ketipu lagi gitu. Nah, mungkin bisa dipelajari dari komentar-komentar yang masuk ya Pak ya. Seperti itu. Ya, itu aja Pak Rudi. Silakan. Ada lagi mungkin yang lain? Sepertinya kalau lihat dari pantauan dari sini Pak, sudah tidak ada lagi Pak yang bertanya, hanya tadi Pak Irwanto 2 pertanyaan gitu. Mengenai optimisasi bisnis online ya Pak. Kita ucapkan terima kasih juga pada Pak Irwanto. Jadi semuanya Ibu Bapak terima kasih banyak. Terima kasih semua Bapak Ibu hadir. Bapak Irwanto, Bapak Dokter juga terima kasih. Pak Rudi terima kasih. Iya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita beri aplaus kepada pemateri kita yang luar biasa, Bapak Andang juga Ibu Maya Sofiana.
Masih azan, jadi sekarang ngomong nyampaikan kedengaran suara azannya saya agak pikun juga ini. Ya di sini juga sedang azan nih Bapak Ibu. Jadi Ya. sudah azannya lebih dahulu. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita yang luar biasa, Ibu Endang, Bapak Endang, Ibu Maya, karena sudah memberikan materinya, pencerahan bagi kita di sini semua. Sebelum kita tutup, mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata ataupun pelayanan dari webinar ini, karena memang jaringannya terus terang di sini agak sulit ya Bu. Ya, loadingnya agak lama. Dari studio 2, Mas Haris gimana? Ini teman saya Bu, penggantinya Mas Munir. Jaringan sama Pak. Baik Bapak Ibu. Maksudnya nanti saya informasikan untuk kegiatan pelatihan online berikutnya. Nanti pematerinya kebetulan ada di sini Ibu Rezeki Agustiawati. Jam berapa Bu? Oh ya, terima kasih Bu. Kami diri Bu kalau ada ini Bu. Jadi sebelum nanti ini kami mohon maaf lagi sekali lagi. Nah, akhir kata ya. Baik Bapak Ibu, akhir kata kita ucapkan topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Terima kasih Bapak Endang, Ibu Maya. Terima kasih Pak. Tadi macet-macet ya Bu? bermanfaat. Iya. Caranya Kebetulan Bu saya share tadi Bu, cuman di sini juga ini sinyalnya nggak bagus, jadi saya mau iya, nggak coba. apa Pak. Kendala teknis biasa Pak. Iya betul Bu. Waduh. Iya. Bapak Endang, terima kasih Bapak Endang. Ya, banyak ya Pak Rudi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Maya. Bapak Endang terima kasih. Undur diri ya Bu. Amin.